Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariani Subuan dari kelas 12 IPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Selamat menyaksikan. Dadah. Judul materi yang saya akan jelaskan adalah pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran ini. Siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dan proses yang terjadi pada pertumbuhan, serta perkembangan tumbuhan melalui kegiatan percobaan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan pertambahan jumlah sel pada suatu organisme dan bersifat tidak dapat kembali atau irreversibel, serta pertambahan yang dapat diukur secara kuantitatif seperti berat, tinggi, dan lain-lainnya. Sedangkan perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan atau kedewasaan fungsi organisme dan dapat diukur secara kualitatif, seperti fungsi organ reproduksi dan fungsi organ lainnya. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu, apa sih itu faktor internal? Faktor internal adalah yang berasal dari dalam organisme itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dari lingkungan. Mari kita bahas. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu genetik dan hormon. Genetik berfungsi untuk mengendalikan hormon untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sedangkan hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal yang pertama yaitu nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan oksigen. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi. Defisiensi suatu unsur akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Gejala yang mungkin timbul akibat defisiensi unsur hara yaitu tumbuhan tumbuh jelek dan berwarna hijau muda, permukaan daun bagian bawah berwarna kuning atau coklat muda, dan batang pendek serta kurus. Yang kedua yaitu cahaya. Cahaya digunakan untuk berfotosintesis yang menghasilkan glukosa lalu menghasilkan sumber energi. Namun cahaya juga dapat menghambat aktivitas hormon auksin. Yang ketiga yaitu suhu. Berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Peran suhu terhadap transpirasi, yaitu suhu naik, maka transpirasi juga akan naik. Maka kehilangan lebih banyak air, maka pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Yang keempat yaitu kelembapan. Kelembapan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang kelima yaitu aerasi atau oksigen. Kandungan oksigen di dalam tanah, jika kandungannya cukup, aerasinya baik.
Kandungan oksigen dalam tanah berfungsi untuk respirasi pada akar, bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar, dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi dari dalam tanah. Baik teman-teman, sekian dari materi pemaparan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jika ada kata yang tidak pas, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom.